Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang cara menemukan, menyimak, dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Lanjut. Namun sebelum ke inti dari PPT, akan saya perkenalkan tentang diri saya dan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Alvan Alim. Yang kedua ada Natasha Angelia Kristanto, ada Fadil Muhammad Hafiz, ada Muhammad Rafli Dwi Sutrisno, ada Setia Indra Pribadi, Muhammad Lungguh, dan terakhir Muhammad Haidar Asmiar. Oke, lanjut. Nah, langsung saja yang pertama ada latar belakang. Nah, kegiatan menulis ilmiah ini wajib disertai dengan membaca referensi yang kredibel. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tulisan ilmiah yang dihasilkan dapat menjadi tulisan yang efektif dan akurat dengan dasar bukti pengetahuan yang valid dan terkini. Membaca referensi yang kredibel juga membantu menunjukkan kepada pembaca bahwa penulis telah melakukan penelitian yang memadai mengenai topik yang dibahas. Referensi yang kredibel biasanya berasal dari sumber yang diakui oleh komunitas ilmiah dan terdaftar di ISSN atau International Standard of Series Number, seperti jurnal akademik dan dokumen resmi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan relevan dengan topik yang dibahas, serta menyertakan kutipan dari referensi yang digunakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan daftar referensi di akhir tulisan agar pembaca dapat mengakses sumber-sumber referensi tersebut. Next. Selanjutnya adalah perbandingan antara referensi kredibel dan tidak kredibel atau non-kredibel. Nah, untuk referensi kredibel sendiri memiliki ciri-ciri memenuhi kaidah keilmuan, penulis jurnal ialah orang yang kompeten, memiliki ISSN, diterbitkan oleh lembaga yang terpercaya, terdapat dewan direksi atau editor, terindeks database yang terpercaya seperti Sinta, Scopus, dan DOAJ, memiliki terbitan versi online, dikelola secara profesional, dan menggunakan bahasa internasional. Nah, perbedaannya dengan referensi tidak kredibel itu tidak memenuhi kaidah keilmuan, dewan redaksi tidak jelas, tidak memiliki ISSN, tidak terfokus pada suatu bidang keilmuan, informasi cenderung tidak jelas, tidak terindeks oleh database yang terpercaya, gaya bahasa yang digunakan biasanya kurang formal, tidak ada terbitan versi online, dan terakhir isinya hanya berupa review saja. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk referensi kredibel yaitu yang pertama memenuhi kaidah keilmuan. Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian yang kedua yaitu informasi dapat dipercaya. Terindeks DOAJ atau Sinta, ada beberapa situs atau website di Indonesia yang sudah terindeks internasional sesuai dengan pertimbangan dikti, yaitu Web of Science and Scopus. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dilacak, memiliki nomor terbit seri untuk memudahkan pengidentifikasian beberapa terbitan jurnal. Kemudian yang keempat yaitu diterbitkan atau ditulis oleh lembaga yang ahli di bidang terkait. Kemudian yang kelima yaitu memiliki versi online beberapa domain yang dianggap terpercaya seperti edu, com, org, gov, dan net. Kemudian yang keenam yaitu dinilai dan dikaji oleh sesama ahli dari bidang yang sama. Ciri-ciri referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu merujuk karya ilmiah terdahulu. Kemudian yang kedua yaitu ditulis oleh ahli pada bidang terkait. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat memiliki informasi yang dapat dipercaya. Yang kelima dinilai serta dikaji oleh sesama pada bidang terkait. Yang keenam yaitu dapat diidentifikasi keberadaannya. Yang ketujuh yaitu tidak terdapat bias dan error.
Dan yang terakhir yaitu berasal dari domain atau situs yang terpercaya. Baik, selanjutnya ada cara untuk menelusuri referensi kredibel. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri referensi kredibel dan yang non-kredibel. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah website tentang referensi yang kredibel. Jadi yang pertama itu ada Google Scholar. Google Scholar itu berisi tulisan-tulisan ilmiah dari beberapa peneliti terkait dengan beberapa fenomena dan perkembangan teori yang sudah dilakukan penelitian ilmiah. Terus juga selanjutnya ada SINTA, yaitu Science and Technology Index, merupakan sebuah halaman atau portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek sehingga menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Selanjutnya ada DOAJ, yaitu Directory of Open Access Journal, merupakan sebuah platform yang digunakan untuk menyimpan database jurnal yang tidak berbayar alias gratis dari seluruh dunia. DOAJ melakukan tugasnya melakukan pengindeksan dengan memberi skor pada berbagai jurnal yang ada di dalam database tersebut. Dari ketiga ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan salah satunya, yaitu DOAJ. Oke, mungkin bisa saya share screen. Oke, sekarang kita masuk ke websitenya DOAJ Journal ya. Oke, di sini ada pilihan jurnal sama artikel. Misal kita mau pilih artikel. Terus di sini kita bisa milih in all fields, terus ada title, abstrak, subjek, dan author. Misal kita pilih yang in all. Keuangan. Nah, di sini nanti akan beberapa dari jurnal yang muncul yang terkait dengan keuangan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi income, terus ada Madura Development, sistem pendudukan. Oke, mungkin dari beberapa website ketiga tadi, hampir semuanya cara kerjanya sama. Oke, mungkin dari untuk cara praktek menemukan referensi kredibel bisa dicukupkan. Selanjutnya adalah praktik menggunakan Mendeley. Mendeley itu apa sih? Mendeley adalah aplikasi yang membantu dalam penyisipan, penulisan, dan juga pemformatan citasi. Untuk praktiknya ada 5 langkah. Yang pertama adalah memasang, yang kedua mencari dan memasukkan referensi, yang ketiga adalah menunjukkan keyword 365, yang keempat adalah citasi, dan yang kelima adalah daftar pusaka. Bisa di next. Lalu yang pertama adalah memasang aplikasi Mendeley di perangkat. Untuk yang pertama adalah sebelumnya aplikasi diunduh dengan menuju ke laman mendeley.com. Lalu klik tombol download pada bagian kanan atas. Langkah kedua adalah jalankan program installer dari Mendeley. Langkah ketiga, setelah proses instalasi selesai, klik tombol finish dan jalankan program Mendeley-nya. Langkah selanjutnya, klik tombol register pada aplikasi Mendeley. Lalu akan diarahkan ke website Mendeley untuk proses registrasi. Masukkan informasi yang dibutuhkan pada website Mendeley untuk proses registrasi. Setelah itu, Anda berhasil membuat akun Mendeley. Untuk selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah memasukkan file ke aplikasi Mendeley untuk mempermudah pendataan referensi. Cara yang pertama adalah setelah aplikasi tersebut berhasil untuk dipasang di perangkat masing-masing, kita membuka aplikasi Mendeley tersebut. Kemudian masukkan file PDF tersebut ke dalam aplikasi Mendeley dengan cara yang menekan tombol Add New, kemudian Files from Computer, dan di situ kita dapat memilih file yang diperlukan untuk pencatatan citasi. Kemudian setelah itu aplikasi secara otomatis mengambil data-data penting dan ditampungnya di bagian details di sebelah kanan. Bisa di next. Atau kita bisa memasukkan referensi secara manual, yaitu yang pertama, setelah kita membuka aplikasi Mendeley, kita bisa menulisnya
dengan manual, yaitu add new, kemudian add entry manually. Nah, setelah itu kita bisa mengisi referensi yang ingin disimpan ke aplikasi Mendeley, kemudian kita bisa menyimpannya dengan tombol simpan yang ada di dalam aplikasi tersebut, dan kemudian referensi akan tersimpan. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menghubungkan Mendeley ke Word 365. Kenapa kok ke Word 365? Karena Word 365 ini disediakan secara gratis oleh ITS untuk mahasiswa ITS. Untuk menghubungkannya, langkah yang pertama itu buka aja aplikasi Mendeley. Kemudian nanti di bagian atas akan muncul tombol tools, dan kemudian klik aja install MS Word plugin. Nah, itu nanti akan muncul pop-up seperti yang ada di slide, kemudian tinggal pencet tombol OK aja. Dan kemudian secara otomatis di Word 365 akan muncul pada tab referensi itu seperti yang tergambar di layar. Mungkin bisa di next. Nah, bagaimana cara menyisipkan citasi? Nah, kan karena tadi udah dihubungkan nih ke Word 365. Itu gampang banget. Pastikan sudah terdapat referensi pada aplikasi Mendeley seperti yang langkah sebelumnya dijelaskan. Kemudian arahkan kursor pada Word 365 itu di tempat yang ingin disisipkan citasi. Kemudian klik aja pada tab reference insert citation. Tapi sebelumnya kalian pilih dulu nih style apa yang ingin diinginkan. Pada slide ini kita memilih style yang abadikan. Kemudian klik aja insert citation. Kemudian akan muncul pop-up seperti gambar. Kemudian klik aja go to Mendeley dan pilih referensi yang diinginkan. Kemudian pada bagian atas itu ada cite. Itu tinggal diklik dan secara otomatis citasi akan terbentuk pada Word 365. Mungkin bisa di next. Nah, dengan cara yang sama apabila ingin memasukkan dua referensi itu sama aja. Tinggal seperti langkah-langkah sebelumnya, kalian arahkan kursor di mana ingin menyisipkan citasi, kemudian klik insert citation, go to Mendeley, kemudian pilih referensi yang diinginkan. Jadi next. Untuk menyisipkan daftar pustaka menggunakan Mendeley ini juga gampang banget. Yang pertama itu pastikan citasi sudah disisipkan pada teks. Jadi langkah sebelumnya itu harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian pada tab reference itu tinggal klik aja insert bibliografi. Nah, secara otomatis akan muncul daftar pustaka sesuai format di tempat yang dipilih untuk disisipkan daftar pustaka. Nah, ada note nih. Apabila citasi yang lain ditambahkan, maka daftar pustaka juga akan bertambah otomatis dan urut sesuai abjad. Itu maksudnya gimana? Nah, apabila menggunakan Mendeley ini, apabila menyisipkan citasi yang baru, misal citasi ketiga, itu otomatis daftar pustakanya itu juga akan bertambah dan otomatis juga akan urut juga. Mungkin sekarang lanjut ke praktek menggunakan Mendeley-nya. Oke, di sini aku bakalan mempraktekkan gimana cara masukin data ke Mendeley-nya. Yang pertama add. Di sini siapkan beberapa contoh untuk jurnal yang kredibel. Kita bisa pilih. Dan otomatis akan langsung masuk ke dalam Mendeley-nya. Yang sama kita ulangi lagi. Dan sudah masuk ke dalam Mendeley-nya. Oke, di sini aku bakalan kasih contoh buat cara menyisipkan citasinya. Di sini udah ada teks sebagai contoh, insert citation, go to Mendeley, pilih file yang akan dimasukkan untuk citasi, kita pencet cite dan akan langsung otomatis. Kalau misalnya lebih dari satu, sebagai contoh, caranya sama, insert citation, go to Mendeley, pilih file yang mau untuk disitasikan, cite, dan akan langsung otomatis. Sedangkan untuk daftar pustakanya tinggal langsung pencet insert bibliografi dan akan langsung otomatis menjadi daftar pustaka. Mungkin sekian dari contoh praktek penggunaan Mendeley dari saya, terima kasih.
Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.